Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa datang di saat yang tak paling diinginkan, dengan seseorang yang tak seharusnya aku cintai. Kehadiran Kafka Mahendra, seorang adik tingkat yang selalu datang dengan senyum menenangkan, seakan menjadi celah kecil dalam hidup yang selama ini terasa tertutup rapat. Kafka Mahendra, pria introvert yang lebih banyak berbicara lewat tindakan daripada kata-kata, selalu ada di sekelilingku tanpa pernah terlihat memaksa. Perlahan, act of service-nya sering membantuku menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Senyumnya adalah penyembuh diam-diam, menjadi sumber tenaga di balik kelelahan yang aku sembunyikan dari dunia. Namun, ada sebuah kenyataan yang tak bisa diabaikan. Aldi, tunanganku, seorang pria dingin yang hampir tanpa emosi. Namun, memiliki kedekatan yang tak tergoyahkan dengan keluarganya. Di mata dunia, aku dan Aldi adalah pasangan yang sempurna. Tetapi, aku merasa kosong dan terperangkap dalam sebuah janji yang tidak sepenuhnya dia mengerti. Setiap kali Kafka datang, jantungku berdegup lebih cepat. Tetapi, aku tahu cinta ini bukanlah suatu hal yang mudah. Cinta yang tak seharusnya datang di saat dia sudah terikat janji lain. Dalam keheningan, kami sama-sama memendam perasaan. Sama-sama merelakan beban kehilangan ayah yang membentuk mereka. Sama-sama mencari tempat berlindung di tengah kesunyian hidup. Tapi, apakah cinta ini akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir? Sebuah persimpangan yang tak bisa diambil? Aku tahu satu hal yang pasti. Terkadang, mencintai berarti harus menahan diri, meski hati berontak dalam diam. Dalam sunyi ku temukan dirimu, bukan kemewahan tapi bersinar. Tenang hati menyimpan rahasia, sederhana, indah, apa adanya. Sederhana, kita bersama, langkah ringan lewati masa. Hati berbicara tanpa suara, sederhana dalam cinta. Sederhana dalam cinta. Tak perlu banyak, hanya ada dalam tiap detik yang kita rasa. Apa penjelasan dari saya sudah cukup jelas dan apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, baiklah, silakan berdiskusi dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ada yang ingin kamu tambahkan, Pak? Saya rasa sudah cukup jelas, Bu. Tapi saya butuh waktu untuk mencernanya. Gak apa-apa, proses setiap orang itu beda-beda. Tapi ingat ya, pendapat kamu juga penting. Jadi jangan ragu untuk berbicara kalau misalnya ada yang harus tambahin. Oke. Lo sadar gak sih? Bu Riani kayaknya perhatian banget sama lo, Kak. Mungkin dia cuma peduli sama semua mahasiswa, bukan sama gue doang kali. Tapi gue liat beda sih. Kamu sering banget dipanggil sama dia di kelas. Terus cara dia ngomong ke kamu juga beda. Kayaknya ada yang spesial deh. Kalian kebanyakan mikir kali. Baiklah, saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, Bu.
Bu Aryani, ada beberapa tugas yang ingin aku tanyakan. Bolehkah aku bertanya sebentar? Boleh dong, kita lihat apa yang bikin kamu bingung. Gimana? Masih ada yang bikin kamu bingung? Em, saya rasa sudah cukup paham, Bu. Terima kasih, Bu Aryani. Gue lihat Kafka lebih sering ngobrol sama Bu Aryani akhir-akhir ini. Menurut lo ada apa? Ya, gue juga perhatiin Kafka jadi lebih aktif di kelas. Kalau dilihat dari cara mereka interaksi, gue rasa ada sesuatu yang nggak biasa. Itu cuma perasaan kalian. Bu Aryani emang baik. Gue merasa nyaman berdiskusi dan berbicara sama Bu Aryani. Bu, ada beberapa tugas yang belum saya paham. Bolehkah saya bertanya sebentar? Boleh dong, kita lihat apa yang bikin kamu bingung. Gimana? Ada yang masih bikin kamu bingung? Terima kasih banyak, Bu. Saya sudah paham. Pas kenapa apa sama Bu Aryani? Gue lihat kayak sayang juga. Gak ada apa-apa kok. Lu kebanyakan nonton drama kali di... Terus deh. Gue sama dia tuh cocok. Gue gak tahu kenapa ya, tapi gue rasa kalian punya chemistry yang nggak biasa. Kamu bilang suka senyumku yang sederhana tanpa ragu. Kau hapus tangisku di malam kelabu. Kau beri dunia warna yang baru. Senja di matamu masih menerangi hariku yang dulu penuh dengan sepi. Meski pernah terjatuh, aku bangkit lagi. Denganmu di sisiku semua jadi berarti. Takkan ku biarkan hilang semua mimpi yang kita bangun bersama. Oh, kita Ya, jadi Bu. foto kan? Ayo. Jadi tolong fotoin ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Aku percaya cinta kita 1, selamanya. 2, 3. Kamu tahu, disertasi ini benar-benar membuat aku banyak belajar tentang anak-anak dan kebutuhan khusus. Rasanya aku semakin menghargai hidup mereka, betapa mereka punya cara sendiri untuk mengekspresikan diri. Aku punya adik penyandang disabilitas komunikasi. Namanya Gilang. Bilang, serius. Kamu nggak pernah bilang tuh sebelumnya? Ya, aku jarang membicarakannya, Bu. Tapi dia sangat berarti buatku. Rumahku nggak jauh dari kampus, dan aku sering pulang cepat untuk menghabiskan waktu dengannya. Nak, sedang mencari siapa? Saya mencari rumah Kafka. Apa benar ini rumahnya? Ah, kamu pasti Aryani ya? Kafka pernah cerita tentang kamu. Saya neneknya Kafka. Ibu datang kemari. Iya, aku penasaran sama rumahmu. Kebetulan ini jam kosong dan aku tahu rumahmu dari Adi. Mari masuk, Bu. Nah, ini Gilang, Bu. Hai Gilang, kamu suka bermain? Senja di matamu masih menerangi hariku yang dulu penuh dengan sepi. Meski pernah terjatuh, aku bangkit lagi. Aku tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah. Jadi, aku selalu berusaha menjadi pelindung untuk Gilang.
semua mimpi yang kita bangun bersama. Walau langkah kita kadang terhalang. Aku pulang dulu ya. Kalau misalnya dok pulang, aku kesini lagi. Mau kemana nak? Aku pulang dulu ya. Terima kasih sudah datang Aryani. Kamu membawa kebahagiaan di rumah ini. Semoga suatu hari nanti Allah memberikan kebahagiaan untukmu dan Kafka. Terima kasih ya Nek. Membawa semua dendam, tak gapai langit dengan harapan yang Kamu suka dia ya? menjadi mata. Iya Nek, tapi aku nggak tahu harus gimana. Jika memang itu yang terbaik untukmu, jalanmu akan terbuka. Yang penting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri dan tetap ingat bilang, dia selalu butuh kamu. Ada satu hal yang aku tahu pasti, Aryani sudah menjadi bagian penting dalam hidupku Nek. Ini buat kamu. Kamu bikin sendiri? Iya, aku suka bikin hal kecil yang buat keluar. Wah, terima kasih banyak Bu. Ini akan menjadi pengingat tentang dirimu. Aku juga ada sesuatu buat kamu. Cuma gelang sederhana, tapi aku harap kamu suka. Aku suka banget. Makasih ya. Bu, aku sering bingung. Aku tahu Ibu sudah bertunangan, tapi semakin dekatnya kita, aku takut semakin merasa kehilangan. Aku juga Kak. Kadang aku bertanya-tanya, apa ini salah? Apa perasaan ini gak seharusnya ada? Aku menghargai perhatian kamu, cara kamu memperlakukanku. Tapi kamu juga tahu sendiri kan, aku tidak bertunangan dengan Aldi. Kadang aku merasa bersalah Kak. Aku juga. Aku gak mau bikin kamu merasa bersalah. Tapi aku gak bisa bohong soal perasaanku ini, Bu. Aku juga gak bisa bohong Kak. Tapi kita harus ingat batasannya. Kemarin kalian ngerasain nggak? Kayak matkul kemarin tuh banyak banget. Lo kenapa? Kenapa sih Kak? Kok ngobrak baja segala sih? Ini nih teman lo si Kafka. Kita lagi asik ngobrol, dia malah diem. Lo kenapa bro? Ada masalah? Gak apa-apa. Emangnya tadi kalian lagi pada ngobrolin apa? Ayolah. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Kafka, kapan nih kita bakal dengar kabar baik dari kamu? Kayaknya kamu makin sering hangout sama Aryani deh. Kamu ini gak ada apa-apa kok. Serius deh. Kayaknya kamu kalau abis ngobrol sama Aryani suka senyum-senyum sendiri. Ada apa sih? Enggak deh. Ngapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta.
Ini buat kamu, aku nggak tahu kalau ini bisa bikin kamu lebih baik atau enggak. Kalau ada apa-apa, aku ada di sini. Terima kasih banyak, Bu. Kamu selalu tahu caraku merasa lebih baik. Gimana hari ini? Ada yang mau diceritain nggak? Entahlah, kadang aku merasa sulit untuk membagi semuanya. Seolah-olah aku harus membenarnya sendiri. Aku paham, Kak. Tapi ingat ya, kamu gak harus ngadepin semuanya sendirian. Ada aku, kalau kamu juga temenin. Kak, ada sesuatu yang aku ceritakan, sesuatu yang sulit. Ada apa, Aryani? Aku di sini untuk mendengarkan apapun itu. Aku dulu mengidap anxiety disorder. Rasanya seperti hidup dalam kegelapan. Semua ini bermula dari masa kecilku, ketika pengasuhku, dia melecehkanku. Itu sangat berat. Aku tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Sejak saat itu, aku menutup diri, hanya ayah yang aku percayai. Kamu sangat kuat, Ar. Semua yang kamu alami tidak membuatmu lemah. Kamu seperti cahaya dalam kegelapan. Tapi aku merasa bersalah, Kak. Ada saat-saat aku merasa tidak pantas menerima cinta ini, cintamu. Cinta tidak selalu tentang layak atau tidak. Ini tentang saling mendukung apapun yang terjadi. Dalam sunyi, dalam sunyi, dalam sunyi, Dalam sunyi ku temukan dirimu, bukan kemewahan tapi bersinar. Tenang hati menyimpan rahasia, sederhana, indah, apa adanya. Sederhana kita bersama, langkah ringan lewati masa. Hati berbicara tanpa suara, sederhana dalam cinta. Pagi, Bu. pagi. Dalam sunyi ku temukan dirimu, bukan kemewahan tapi bersinar. Tenang hati menyimpan rahasia, sederhana, indah, apa adanya. Sederhana kita bersama, langkah ringan lewati masa. Hati berbicara tanpa suara, sederhana dalam cinta. Baik semuanya, hari ini kita akan sedikit bermain. Anggap saja bunga ini sesuatu yang paling berharga di hidup kalian. Dan kalian akan memperagakan hal yang paling berharga itu. Dimulai dari Kafka. Senja di matamu masih menerangi hariku yang dulu. Ada-ada aja tingkahmu, Kak. Ada something nih. Denganmu di sisiku semua jadi berarti.
Aryani, kamu sudah banyak membantu keluarga kami, terutama Gilang, yang sangat senang belajar denganmu. Ibu hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kamu membawa keceriaan ke dalam hidup kami, terutama Kakak. Bapak Ibu, aku banyak juga belajar tentang keluarga Ibu, terutama tentang keberanian dan ketulusan Ibu dalam menghadapi segala rintangan. Ibu hanya berusaha yang terbaik buat anak-anak Ibu. Kafka juga selalu mendukung Ibu. Tapi Gilang adalah tantangan terbesar Ibu. Ketika Ibu hamil Gilang, Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku sangat menghargai kekuatan Ibu. Gak semua orang bisa ngadepin semua keadaan dengan sikap seperti Ibu. Kamu terlalu baik, Aryani. Gilang sangat menyukaimu. Bahkan Ibu bisa melihat betapa bahagianya Gilang bersamamu. Ibu berharap Kafka menemukan seseorang yang seperti kamu yang bisa menerima dia apa adanya. Ibu gak perlu khawatir, Kafka itu orang yang istimewa. Aku beruntung bisa kenal Kafka dan juga keluarganya. Ibu tahu, tapi Ibu ingin kamu tahu juga bahwa Ibu selalu mendukung kalian berdua, apapun yang terjadi. Kenapa? Oh. Bentar ya. Hai Gilang, Mbak Reninya mau pulang dulu ya. Dadah. Halo Kak, boleh lihat dulu pesanannya? Saya mau pesan es jeruk pres 1, es lemon tea-nya 1. Dia kelihatan lebih ceria hari ini. Iya kali, hari ini dia lebih banyak senyum. Kayaknya Bu Aryani memberikan pengaruh besar gak sih? Sepertinya memang benar ada sesuatu di antara mereka. Aku nggak pernah lihat Kafka semangat ini sebelumnya. Sekadar berandai menetapi diri ini, berpencar pergi untuk mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali pulang bersama terang menghiasi. Bu, jangan hujan-hujanan, Bu. Aku mau jalan-jalan. Ayo, Bu. Berantakan peluk hangat Kenapa, Nak? sikap untuk sembuhkan. Kembali Hari ini nggak ada kopi dulu ya, Bu? Nenek ke dapur dulu ya. Kamu temenin Aryani di sini ya. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Kamu sudah hadir di hidup aku. Kamu banyak merubahku menjadi lebih baik. Aku yang harusnya terima kasih. Maaf ya udah numpang nangis. Jangan ilfil ya.
Nggak ada kata ilfil di kamusku, Bu. Hari, aku datang sini karena ada yang mau aku tanyain. Kapan kamu siap menikah? Menghilanglah dari kehidupanku, enyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Aryani, aku sadar kalau akhir-akhir ini aku selalu gak ada buat kamu. Aku tahu aku selalu gak peduli dengan apapun yang terjadi. Aku pengen tahu apa yang selalu bikin kamu ngerasa kesepian. Aku benar-benar bakal perbaikin semuanya. Aku ngerasa kita selama ini cuma kayak ngejalanin rutinitas biasa, Al. Rasanya kayak kita cuma ada hubungan status sosial, tapi gak ada perasaan. Kadang aku ngerasa kamu benar-benar gak ada buat aku, dan itu bikin aku merasa sendirian. Maaf banget kalau kamu ngerasa kayak gitu. Aku pikir selama ini aku udah ngasih yang terbaik buat kamu. Tapi ternyata belum cukup. Aku gak nyangka kamu bakal ngerasa kayak gitu. Aku pengen kita bisa deket lagi. Lebih dari ini. Itu yang aku butuhin. Aku pengen kita lebih sering ngobrol, sering ngabisin waktu bareng, dan tentunya saling dukung. Aku pengen kamu tahu, aku selalu ngehargain semua usaha kamu buat memperbaiki semuanya. Mulai sekarang, aku janji aku bakalan selalu ada buat kamu. Bukan hanya sekedar hubungan status, tapi juga perasaan. Kita bisa perbaikin semuanya buat lebih baik lagi. Pagi Bu, gimana kabarnya? Baik, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bu, lagi banyak tugas sih, tapi sering nongkrong juga sama teman-teman. Bagus lah, teman-teman jadi tempat yang baik buat dukungan. Manfaatin waktu bareng mereka ya. Pasti dong Bu, semoga Bu Aryani juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Terima kasih kakak. Sama-sama Bu. Kenapa aku jadi kayak gini? Kenapa aku gak bisa berhenti mikirin dia? Kafka, kenapa bayangan kamu gak bisa hilang dari pikiranku? Aku tahu ini bukan cuma soal Kafka, tapi kenapa rasanya jadi lebih berat? Kau beri dunia warna yang baru. Kaf, aku gak tahu apa yang terjadi di antara kita. Tapi yang jelas, kamu udah terlalu dalam masuk ke pikiranku. Bahkan pas aku merem, bayangan kamu masih ada. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Denganmu di sisiku semua jadi berarti. Apa yang aku inginkan dari hidupku? Aku sudah berusaha memperbaiki hubunganku dengan Aldi dan menjaga profesionalisme dengan Kafka. Tapi, apakah aku benar-benar bahagia dengan semua ini? Aku percaya cinta kita selamanya. Aku merasa ada yang hilang. Mungkin kita harus mengejar kebahagiaan pribadi dan menemukan cara untuk mengisi kekosongan ini. Apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah aku membuat keputusan yang tepat untuk diriku sendiri? Kita gapai langit dengan harapan yang menang. Senja di matamu masih menerangi hariku yang dulu penuh dengan sepi. Meski pernah terjatuh, aku bangkit lagi. Denganmu di sisiku semua jadi berarti. 短そうに
かかるたび心の中で濁円が広がる七色の橋を架け悲しみは流れてくSumimasen. Sengaja sembunyi aru kataruano. Ichijungo shitaimasa. もちろん出します。Konnichiwa, watashi wa Ariani omashimasu. Indonesia kara kimashita. Kyo okode kyoko no keikan ni tsuite hanashiru koto wa taihen koe ni omashimasu. よろしくお願いします。アリアニさん、私たちは日本の教育システムについてたくさん話すことができると信じていますが、Indonesia dewa, watashi tachi wa oku no cho seni choku menchitaimasu. Tataiba kyouiku no kikai ga jubu ni byodo denoi iki mo arimasu. Shikashi watashi tachi ha gakusei ni dekiru dake oku no sapoto wo teichou shiyoto doryoku shitaimasu. それは素晴らしいことですね。日本でも教育の質を向上させるために様々な取り組みを行っていますが、やはり地域ごとの課題は存在します。Aku sudah terlalu lama terjebak dalam drama emosional. Sekarang, saatnya untuk kembali fokus pada diriku sendiri. Apa yang sebenarnya membuatku bahagia, dan apa yang selama ini aku lupakan. Dulu, aku suka menulis. Mungkin inilah saatnya untuk kembali menulis. Kembali menemukan diriku sendiri melalui kata-kata. Dan mungkin, aku juga harus mulai lebih memperhatikan kesehatanku. Tidak hanya fisik, tapi juga mental. Dan Bandung bagiku bukan cuma urusan wilayah belaka, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Senang bertemu denganmu hari ini, Ariani. Bagaimana perasaanmu saat ini? Jujur, saya merasa agak cemas. Dan saya baru pertama kali memberanikan diri untuk datang ke sini. Dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak apa-apa. Ini adalah langkah besar yang sudah kamu ambil. Dan itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mulai dari apa yang kamu rasakan belakangan ini. Apa yang biasanya kamu pikirkan saat kecemasan itu muncul? Saya sering merasa ada beban berat di dada saya. Saya tidak bisa tidur, pikiran saya kacau memikirkan semua hal yang salah dalam hidup saya. Tentang pekerjaan, tentang hubungan saya dengan tunangan saya, Aldi, bahkan tentang seorang murid saya. Itu terdengar sangat berat. Ketika kamu memikirkan semua ini, apa ada pola yang kamu perhatikan? Seperti hal-hal yang memicu kecemasanmu lebih kuat? Ada saat saya merasa cemas setiap kali saya berpikir tentang hubungan saya dengan Aldi. Dan bahkan dengan murid saya, Kafka. Saya merasa seperti saya terjebak di antara mereka. Saya merasa bersalah terhadap Aldi, karena mungkin saya tidak cukup hadir untuknya. Dan dengan Kafka, saya tidak tahu. Saya merasa hubungan kami sudah terlalu jauh, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mundur. Kedengarannya kamu sedang berjuang dengan perasaan bersalah yang besar. Bagaimana kamu menghadapi perasaan-perasaan ini? Saya menahannya. Saya terus bekerja, mengajar, sibuk dengan rutinitas, berharap semua itu akan hilang dengan cepat. Tapi akhir-akhir ini semua semakin sulit.
Perasaan-perasaan itu seringkali tidak hilang begitu saja ya. Kadang ketika kita mencoba mengabaikannya, perasaan itu malah semakin kuat. Saya menghargai bahwa kamu udah mulai menyadari ini dan ingin berubah. Apa kamu pernah membicarakan ini dengan orang lain? Saya sudah berbicara dengan Aldi dan dia cukup terbuka. Tapi saya masih merasa ada jarak antara kami. Dia bilang dia ingin memperbaiki hubungan kami. Tapi saya sendiri belum yakin apa yang saya inginkan. Tentang kakak, saya juga sudah mencoba jujur. Tapi dia tidak banyak merespon. Itu yang membuat saya semakin bingung. Kebingungan ini mungkin terjadi karena ada bagian dalam dirimu yang belum sepenuhnya didengar Aryani. Kadang ketika kita menghadapi kecemasan atau kebingungan besar, kita lupa untuk mendengarkan diri kita sendiri. Kita sibuk merespon situasi di luar diri kita tanpa benar-benar bertanya, apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Apa kamu pernah merasa seperti itu? Ya, saya rasa itu yang terjadi. Saya selalu berusaha menyenangkan semua orang, entah itu Aldi, kakak, atau keluarga saya. Tapi saya jarang bertanya pada diri saya sendiri, apa yang sebenarnya saya butuhkan. Mungkin karena saya takut jawabannya. Saya paham. Rasa takut itu membuat kita lebih menghindari kebenaran yang lebih dalam tentang diri kita. Tapi menghadapi kebenaran itu, meski sulit, seringkali menjadi jalan untuk menemukan kedamaian yang kita cari. Mungkin langkah pertama adalah mengakui bahwa kamu tidak harus punya semua jawaban sekarang. Ini proses dan butuh waktu. Apa kamu merasa siap untuk mulai mengeksplorasi apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu? Takut melukai orang lain itu adalah hal yang wajar, terutama bagi seseorang yang peduli seperti kamu. Tapi ingat, menjaga kesehatan mentalmu juga sama pentingnya. Menjadi bahagia dan stabil secara emosional akan membuatmu lebih mampu memberi kepada orang lain dengan cara yang sehat. Kita bisa mulai dengan langkah kecil. Mulai dari mengenali apa yang kamu rasakan tanpa merasa perlu langsung bertindak. Ini tentang memahami perasaanmu lebih dalam sebelum kamu membuat keputusan apapun. Langkah kecil ya, saya suka itu. Saya tidak pernah memikirkan ini sebagai proses bertahap. Selama ini, saya selalu berpikir kalau saya harus menemukan solusi. Kadang, solusi yang paling bermakna justru muncul ketika kita memberi diri kita ruang dan waktu untuk benar-benar merasakannya. Mulailah dengan memberikan jeda pada diri sendiri untuk memahami perasaanmu, tanpa terburu-buru menemukan jawabannya. Terima kasih, saya merasa sedikit lebih ringan sekarang, meskipun masih banyak yang harus saya pelajari. Itu adalah awal yang baik, Aryani. Kamu sudah mengambil langkah pertama yang penting dengan datang ke sini. Ingat, proses ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi lebih sadar akan dirimu sendiri. Kita akan melaluinya bersama. Jadi, bagaimana perasaanmu sekarang setelah semua yang terjadi, Aryani? Jujur, aku merasa lebih bahagia sekarang. Mungkin terdengar aneh, tapi aku benar-benar menemukan kedamaian dalam peran ini. Aku bisa menjadi teman bagi kakak, mendengarkan semua ceritanya termasuk tentang mantan-mantannya tanpa merasakan kecemasan lagi. Itu perubahan besar. Dulu, setiap kali Kafka hadir dalam hidupmu, kamu selalu merasa tertekan. Apa yang menurutmu berubah? Aku rasa akhirnya aku mengerti apa itu cinta tanpa syarat. Aku mencintai Kafka, tapi bukan dengan cara yang posesif atau penuh kecemasan. Aku mencintainya dengan cara yang sederhana. Aku hanya ingin ada untuknya, mendengarkan ketika dia butuh, dan anehnya, itu membuatku lebih damai. Sepertinya kamu telah menemukan cara untuk mencintai tanpa membiarkan dirimu tenggelam dalam kecemasan. Kamu mencintai Kafka dengan tulus, tetapi kamu juga telah belajar mencintai dirimu sendiri dalam prosesnya. Betul sekali. Dulu aku takut kehilangan Kafka, cemas kalau dia akan menjauh. Tapi sekarang aku paham bahwa apapun yang terjadi, aku tetap bisa ada untuknya tanpa harus memiliki dia. Hubungan kami tidak perlu dibebani oleh ekspektasi. Bagaimana dengan Aldi? Bagaimana hubunganmu dengan dia? Kami juga lebih baik. Ada rasa hormat yang lebih besar untuknya. Aku tahu Aldi bukan ayahku, tapi dia adalah titipan ayahku. Rasanya seperti akhirnya kami bisa membangun sesuatu yang lebih kokoh, walau tidak harus hidup bersama.
Kamu benar-benar telah banyak belajar dari perjalanan ini, Aryani, menjadi pendengar untuk kakak dan memiliki rasa hormat yang tulus pada Aldi, menunjukkan betapa kuatnya kamu sekarang. Kamu telah mengubah kecemasanmu menjadi cinta yang lebih sehat. Aku masih lebih kuat dan yang terpenting sekarang aku bisa mencintai kakak tanpa harus masuk hidup sendiri. Aku bisa ada untuknya tanpa harus masuk tekan dan itu membuat aku sangat bahagia. Kedamaian yang kamu rasakan sekarang adalah tanda bahwa kamu telah melalui proses penyembuhan yang signifikan. Teruslah berjalan di jalur ini, Aryani. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan itu. Walau langkah kita kadang terhalang, aku percaya cinta kita selamanya. Jangan takut pada bayangan kelam, kita tulis cerita kita dengan terang. Biarkan angin membawa semua dendam, kita gapai langit. Selamat datang di tim Farel Elsa. Aku harap kalian bisa belajar banyak di sini dan tentunya kita bisa saling dukung. Terima kasih Bu, saya sangat bersemangat untuk bergabung dan saya sudah mendengar tentang proyek penelitian ini. Saya sangat tertarik. Aku juga senang bisa ikut serta. Proyek ini kelihatannya sangat menantang, apalagi dengan bimbingan Ibu Aryani. Baiklah, kita mulai dengan pembagian tugas. Elsa, aku minta kamu untuk membantu menganalisis data, dan Farel, aku butuh bantuanmu untuk mengelola literatur tentang penelitian terbaru kita. Silakan duduk. Udah tarik sama dia ya? Apa? Bukan, aku hanya dia terlihat berbeda. Kakak emang punya aura yang berbeda, tapi hidupnya juga nggak mudah. Banyak hal yang bisa dipelajari dari hidup dia. Aku merasakannya ada sesuatu dalam dirinya yang membuat aku penasaran. Ibu, aku duluan ya. Ibu, aku perhatiin Ibu sering menulis. Kalau boleh tahu, itu tentang apa? Hanya catatan kecil, sesuatu yang aku tulis untuk diriku sendiri. Mungkin aku bisa membacanya, Bu. Siapa tahu aku bisa memberikan masukan. Kamu boleh membacanya, tapi ini seperti refleksi pribadi, bukan sesuatu yang aku rencanakan untuk dipublik. Ini kuat banget, Bu. Tulisan ini sepertinya sangat dekat dengan kehidupan nyata. Apakah ini tentang Kafka? Sebagian besar memang terinspirasi dari pengalaman hidupku dan Kafka. Tulisan ini menyentuh dan aku bisa ngerasain gimana beratnya perjalanan yang Ibu lalui. Itu sebabnya aku menulisnya, untuk mengingatkan diriku bahwa meskipun sulit, selalu ada cara untuk terus maju. Ibu Aryani, ini keren banget. Refleksi diri Ibu di sini benar-benar kuat dan aku bisa ngerasain perasaan-perasaan yang Ibu alami. Nulisin cerita ini menjadi novel, itu ide yang sangat brilian, Bu. Terima kasih, Farel. Aku tidak berpikir ini akan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar catatan pribadi. Tapi semakin aku menulis, aku sadar bahwa mungkin ada orang lain di luar sana yang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini. Iya, Bu, pasti. Aku yakin ada banyak orang yang ngerasa terhubung dengan cerita ini, apalagi Kafka. Aku lihat di salah satu bab ini, sepertinya Kafka sangat menyukai bab 7 ya. Ada apa, Bu?
Bab 7 itu cukup personal. Di situ aku nulis tentang momen ketika aku benar-benar merasakan titik terendah dalam hidup. Itu adalah fase di mana aku harus berdamai dengan kehilangan dan rasa takut. Kamu tahu, bukan hanya soal kehilangan orang lain, tapi juga kehilangan diri sendiri. Aku rasa Kafka ngerasain hal yang sama. Dia mungkin nggak mengatakannya secara langsung, tapi aku bisa ngerasain dari cara dia melihat dan bicara tentang bab itu. Sepertinya momen di bab 7 adalah yang paling berkenan baginya. Mungkin kamu benar, Kafka perlu cerita sedikit bahwa bab 7 mengingatkannya pada perasaan yang paling dalam tentang bagaimana ia mencoba berdamai dengan kehilangan figur ayahnya. Itu mungkin sebabnya ia merasa sangat terhubung dengan tulisan itu. Menarik ya, Bu. Ternyata menulis bukan hanya cara untuk ibu sembuh, tapi juga untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, seperti Kafka. Iya, kadang hal yang paling sulit diungkapkan dengan kata-kata justru bisa tersampaikan dengan tulisan. Dan aku senang jika itu bisa membantu orang lain, termasuk Kafka. Elsa biasanya nggak pernah terlambat seperti ini. Kita foto yuk. Ayo. Aku ada kelas, Kak. Ayo aku antar. Foto kita tadi bagus ya? Bagus. Hah? Gila? Serius nih? Ada apa, Farel? Lihat ini, Bu. Elsa sama Kafka. Ibu, kok ibu jadi kelihatan lemas gitu? Ibu kenapa? Aku antar ke Polikabus sekarang ya. Sudah ya, Bu. Tenangin dirinya dulu. Saya izin keluar dulu ya. Jadi gimana, Dok, keadaan Ibu Aryani? Ini adalah kambuhnya anxiety disorder yang dipicu oleh suatu trigger emosional. Setelah beberapa saat, Aryani dapat segera stabil. Sudah boleh pulang? Oh, boleh. Saya izin keluar dulu ya. Ya, Dok. Bu Aryani, kalau mau aku antar pulang. Ibu perlu istirahat. Boleh, tapi kita pulangin jalan kaki aja ya. Aku butuh waktu untuk merenung. Kamu udah baca semua buku novel? Udah, aku nunggu kisah selanjutnya. Terus terang. Aku lagi mikirin dalam bacaan kita tentang psikologi klinis atau pendidikan. Tapi di sisi lain aku masih penasaran dengan essay itu. Walaupun sudah sering copy, rasanya masih benar-benar belum sama. Apa yang jadi triggernya, Bu? Kafka mungkin? Aku senang sekarang Kafka dekat dengan Elsa. Aku tahu Elsa orang baik. Tapi di sisi lain aku merasa iri. Ketika ada orang baik itu bersatu, aku merasa cemburu. Tiba-tiba aku teringat dengan keluarganya. Gilang, Nenek, rasanya kembali muncul di pikiranku. Mereka takut aku kambuh. Dan tadi saat aku kambuh, aku tiba-tiba teringat Gilang. Aku harap bisa pada Gilang itu tulus. Bukan karena dia adiknya Kafka. Betapa beruntungnya Kafka memiliki Aryani yang menyayanginya begitu dalam. Namun, kenapa Aryani tampak begitu terhubung dengan keluarga Kafka? Wah, ada yang merekam. Iya nih, Bu. Ini lagu yang Ibu tulis buat Kafka ya? Yang di bab 6 novel Ibu itu? Iya, itu materi tadi pagi. Mungkin ada yang diam-diam merekam. Aku tadi lihat Ibu sama Kafka ngobrol setelah kelas. Pantesan aja kalian terlihat tersenyum. Tapi Bu, Kafka tahu kan kalau sebenarnya Ibu nulis lagu itu sebenarnya buat dia sendiri. Ini reaksi dia. Tapi kenapa ya, Bu? Kafka sering memberikan tekanan emosional sama Ibu. Di satu sisi dia menjunjung Ibu, tapi di sisi lain dia membuat Ibu cemburu. Mungkin ini karena aku masih meredam kecemasanku. Tapi ya aku mencoba berdamai dengan perasaanku saja.
Kasih ya udah nemenin aku nitip motor di kampus. Mungkin besok aku nggak akan ke kampus dulu. Ya Ibu Aryani, istirahat yang cukup ya. Dan jangan lupa buat konsultasi ke dokter psikolog lagi ya. Ibu istirahat yang cukup ya. Duluan ya. Ya. Rel, kamu lihat Bu Aryani nggak? Enggak. Ibu Aryani hari ini nggak akan masuk. Katanya dia butuh waktu istirahat. Hah? Istirahat? Kenapa? Kemarin dia sempat ngerasa nggak enak badan. Mungkin hari ini dia butuh waktu istirahat. Lagian juga, kamu tahu kan, dosen juga manusia. Aku pikir dia sibuk karena rapat. Kamu peduli banget ya sama Ibu Aryani. Dia selalu ada buatku. Sekarang giliran aku khawatir, dia yang nggak ada. Kalau kamu mau, kamu bisa mencoba hubungi Ibu Aryani aja nanti sore. Terkadang waktu istirahat emang yang dibutuhkan. Aku akan mencoba ke rumahnya nanti sore. Itu ide bagus. Tapi kasih dia waktu sendiri dulu ya. Jangan terlalu khawatir. Ibu Aryani akan baik-baik aja kok. Apa yang sekarang kamu rasakan, Aryani? Cemburu. Meski aku tahu cinta yang tertutup tidak harus memiliki, tapi rasa cemburu ini sulit sekali hilang. Mungkin tidak, tapi sepertinya ini menjadi penghalang. Aku merasa stuck, tidak bisa melangkah maju. Perasaan cemburu itu tidak selalu buruk, Aryani. Tapi kamu harus bisa mengontrol perasaan ini. Mengabaikannya tidak membantu, tapi kamu harus menerimanya. Aryani, gimana kabarnya? Lama gak dengar cerita dari kamu. Jangan sungkan ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke ibu. Makasih, Bu. Saya baik kok. Ibu apa kabar? Ibu sehat. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Jadi jangan sungkan. Ibu merasa kamu dan Kafka itu punya hubungan yang lucu ya. Tidak menyangka anak ibu bisa sedekat itu sama kamu. Jujur saja, ibu merasa mungkin Kafka menaruh hati padamu. Maaf ya kalau ibu selalu mengartikan. Tapi melihat kedekatan kalian, ibu kadang berpikir, apa jangan-jangan anak ibu menyalahartikan kedekatan kalian? Bu, saya mau jujur. Saya sebenarnya punya gangguan kecemasan. Akhir-akhir ini sering kambuh, dan saya sadar pemicunya adalah Kafka. Aduh sayang, ibu gak tahu kalau kamu mengalami itu. Jangan dipendam sendiri ya. Kalau ada yang bisa ibu bantu, tolong bilang. Ibu paham. Pasti ini berat buat kamu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, Kafka juga tidak ingin kamu menderita karena dia. Kita janji kan nggak akan berubah. Kita akan terus seperti ini. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Selamat pagi mahasiswaku. Pagi, Pak. Baik, hari ini kita mulai. Mengukur jarak hati yang luka. Aku terjebak, kau hilang di mana? Ruang jeda menghapus makna. Bisa tolong benerin talinya? Boleh. Mengukur jarak hati yang luka. Aku terjebak, kau hilang di mana? Ruang jeda menghapus makna. Makasih. Ibu, aku sering banget chat sama Kafka akhir-akhir ini. Aku pikir dia sibuk banget. Ternyata dia masih sering balas chatku. Oh ya? Bagus dong kalau kalian sering ngobrol. Kak, serius amat Kak.
Lagi mikirin apa? Padahal kamu kelihatannya bahagia banget di seminar. Nggak apa-apa kok, Sa. Cuma lagi banyak yang dipikirin aja. Kalau ada apa-apa, cerita aja Kak. Aku selalu ada buat kamu. Hey Ar, apa kabar? Aku tahu, aku mungkin orang terakhir yang kamu lihat sekarang. Aku cuma mau bilang, aku minta maaf Ar. Maaf karena tiba-tiba pergi waktu itu. Maaf udah ninggalin kamu tanpa alasan. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba hilang? It's my bad Ar. Aku terlalu pengecut untuk menghadapinya. Aku takut kalau hubungan kita semakin dekat. Aku takut kalau aku melukaimu semakin dalam. Dan ya, aku malah melukaimu dengan caraku yang pengecut ini. Kenapa kamu gak ngomong? Kamu tau kan aku bakal ngedengerin. Aku tahu. Tapi waktu itu aku gak bisa berpikir jernih. Banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Dan aku memilih untuk kabur. Dan itu adalah kesalahan terbesarku, Ar. Kamu tahu orang, setelah kamu pergi, aku kehilangan diriku. Aku gak tahu siapa aku. Anxiety-ku muncul, dan aku selalu bertanya-tanya. Apa yang salah dengan aku, sampai kamu ninggalin aku gitu aja. Aku benar-benar minta maaf, Ar. Itu bukan salahmu. Itu semua salahku. Aku gak mau kamu terus seperti ini. Sama, aku maafin kamu. Tapi, aku gak bisa ngehapus apa yang udah terjadi. Aku harus belajar berdamai dengan keadaan dan rasa kehilangan itu. Bukan karena kamu kembali dan minta maaf, tapi karena aku berhak untuk sembuh. Kamu lebih kuat daripada yang aku pikirkan, Ar. Aku benar-benar malu pernah melukaimu. Aku belajar semua ini. Bahwa aku gak bisa terus-terusan nyalain orang lain untuk mengerti perasaanku. Walaupun menyakitkan, aku belajar banyak tentang diriku. 3 hari. Dulu, setiap hari ada saja pesan darimu. Hanya obrolan kecil, tapi rasanya begitu berarti. Sekarang, bahkan satu pesan pun tak ada. Mungkin dia hanya sibuk atau lelah, seperti yang ibunya bilang. Tapi kenapa rasanya seperti dia sedang menjauh? Elsa bilang mereka semakin sering chat. Apa benar begitu? Dia bilang cuma Elsa yang mulai duluan. Tapi kenapa Kafka tidak pernah bilang begitu ke aku? Kenapa aku merasa sepi sekali? Meski ada banyak orang di sekitarku. Kenapa aku tetap merasa kosong? Kemana? Kalau bilang kita bakal selalu bareng, aku takut kamu beneran pergi, Kafka. Selamat ya Aryani. Aryani, proyekmu sangat luar biasa. Mahasiswa sampai kagum banget sama kamu. Kamu hebat. Terima kasih Pak, saya mah hanya melakukan yang terbaik. Semangat ya, bulan Oktober makin dekat. Makin banyak yang harus kamu urus. Iya, masih banyak yang aku harus kerjakan. Selamat ya. Saya merasa cemburu, kesepian, dan ketakutan akan hubungan yang tidak pasti dengan Kafka. Cemburu itu normal ya. Tapi yang penting kita bisa mengelola perasaan itu. Kadang perasaan cemburu bisa menjadi alat untuk memahami diri kita sendiri lebih dalam. Tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita takutkan. Aku tak lagi mencintai Naya, itu jelas. Tapi kenapa perasaan kacau ini masih ada? Apa karena aku belum bisa menerima masa laluku sepenuhnya? Untuk apa
Aku nggak butuh semua ini lagi. Lebih baik aku kembalikan aja. Kenapa harus dikembalikan sekarang? Bukankah kita sepakat untuk saling melupakan? Aku cuma nggak mau simpan apa-apa yang bikin aku ingat sama kita. Itu aja. Aku gak bisa terima semua barang ini. Dulu aku kasih dengan sepenuh hati. Kalau kamu tidak mau menyimpannya, lebih baik dibuang saja. Bodohnya aku pikir aku ini yang kau inginkan. Selesaikan masa lalumu dulu sebelum kau terima orang baru. Tak bisa kau sesuka hatimu menjadikan orang lain pelampiasanmu. Kau cerita kau yang tersakiti, kau terluka biar aku obati. Kau kumpulkan badutmu untuk usir sepi. Kau rayu pesonamu buat jatuh hati. Selesaikan masa lalumu dulu sebelum kau terima orang baru. Tak bisa kau sesuka hatimu menjadikan orang lain pelampiasanmu. Halo Ari, aku gak ngerti kenapa semua yang aku lakukan selalu salah. Kenapa aku gak bisa ngerasa tenang? Apa aku terlalu bodoh untuk memahami semua ini? Kenapa aku selalu salah? Kenapa aku gak bisa bahagia? Kenapa aku selalu salah? Kenapa aku gak bisa bahagia kayak orang lain? Apa aku memang pantas hidup kayak gini? Kenapa nggak boleh? Aku salah lagi. Aku selalu salah. Aku yang salah, Hari. Aku selalu bikin kamu cemas. Aku yang selalu bikin kamu khawatir. Maaf. Aku tahu kecemasanmu jadi makin buruk karena aku. Hari, terima kasih ya. Terima kasih karena kamu sudah mau mendengarkan ceritaku hari ini. Terima kasih karena kamu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Maaf atas nada tinggiku tadi. Kamu menangis. Jangan menangis, hapus air matanya. Nanti cantiknya hilang. Oh, kamu gengsi ya kalau jujur. Sekali lagi, terima kasih ya Adik. Kamu gak pernah tahu betapa berharganya kamu buat aku. Aku cuma butuh waktu buat nyelesain semua ini. Tolong bantu aku dan temani ya. Hari, aku pamit dulu ya. Have a nice day. Jauhkan dari kata ditakdirkan. Bu, aku mau ajak ibu ke Jupiter, gak apa-apa kan? Aku lebih suka Saturnus. Aku sukanya Jupiter. Soalnya Jupiter itu besar. Kayak rasa sayangku padamu. Bu, aku udah dapetin hasil penelitian kita nih. Oke Farel, ayo kita lihat. Kafka. Ya dok. Setelah saya melihat hasil paru-paru kamu menunjukkan ada sesuatu hal yang serius, Kafka. Saya khawatir juga ini adalah kanker paru-paru stadium lanjut, Kafka.
Saya pikir hanya batuk biasa, Dok. Tapi saya akhir-akhir ini sehat-sehat saja. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Saya melihat di sini di catatan kesehatan kamu bahwa kamu sejak kecil sudah ada indikasinya. Ibu, aku sesak nafas. Gak apa-apa, nah, ada ibu. Dan semakin lama, semakin memburuk. Dan kami harus mengambil tindakan yang lebih serius, Kakak. Apakah ini sebabnya ibu begitu cemas? Apa selama ini ibu sudah tahu? Kenapa aku tidak pernah bertanya? Kenapa aku selalu abaikan tanda-tanda ini? Semua orang berjuang demi aku, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Dan sekarang sudah terlambat. Kamu baik-baik aja kan, Kak? Aku gak baik-baik aja, Ri. Aku tahu waktuku gak banyak lagi. Aku harus menghadapi semua kenyataan ini. Tapi ada sesuatu hal yang harus kamu tahu. Kalau Naya adalah masa laluku, dan Elsa mungkin terlihat seperti masa depanku, ketahuilah, di masa apapun, kamu tetap di hatiku. Kamu mungkin gak sadar, tapi kehadiran kamu selama ini bikin aku bertahan, Ri. Di tengah semua kebingungan ini, kamu yang selalu ada di pikiranku. Kamu yang bikin hari-hari terberatku menjadi lebih mudah untuk dilalui. Kenapa kamu baru bilang sekarang, Kak? Karena aku tahu aku gak punya banyak waktu lagi. Aku gak mau aku nyesel. Aku gak mau kamu berpikir kalau kamu gak penting buatku. Di saat aku sakit, kamu yang selalu ada di pikiranku. Kak, aku gak tahu yang harus bilang apa. Kamu gak perlu bilang apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu itu aja. Aku gak tahu harus gimana, Ri. Rasanya semuanya berantakan. Jangan mikir kayak gitu. Kamu punya waktu, kamu punya hidup. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu itu pasti bahagia. Aku gak bisa janji apa-apa, Ri. Tapi aku akan coba untuk menikmati sisa waktu yang aku punya. Aku gak akan pernah ninggalin kamu, Kak. Aku ada di sini. Kak, kamu tahu kan aku ada di sini. Aku gak akan ninggalin kamu. Terima kasih, Ri. Kamu sudah menemaniku selama ini. Aku sayang kamu, Ri. Bertemu sesaat, lalu berjanji setia. Kulihat kau begitu Kenapa, Nak? Gimana, Bu? untukmu. Sebelum ku putuskan aku melepasmu, bukan kau yang terpilih. Kukira aku yang jadi teman hidup matimu. Siap melepasmu walau sempat mencoba. Maafkan untuk cerita kita yang tak sempurna. Bu, aku mau bicara. Boleh, kita bicara di sana ya? Sekarang aku tahu, Bu. Aku paham kenapa Kakak selalu memilihmu. Terima kasih, Bu, selalu ada buat dia. Aku lihat bagaimana dia sangat mencintaimu. Aryani, ini ditinggalkan Kafka untuk Untuk Aryani, jika surat ini sampai ke tanganmu,
Mungkin aku sudah tiada. Sebelum aku pergi, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua kenangan indah yang telah kita bagi. Setiap momen bersamamu sangat berarti bagi hidupku. Kamu adalah salah satu alasan aku bisa tersenyum setiap hari. Dan aku bersyukur karena pernah memiliki waktu-waktu itu bersamamu. Aku berharap kamu selalu ingat untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Jangan biarkan kesedihan menguasai dirimu. Ingatlah bahwa aku akan selalu ada dalam kenanganmu. Seperti bintang di langit, aku mungkin tidak lagi terlihat, tapi aku akan selalu ada diam-diam menemanimu dari kejauhan. Jika ada hal yang belum sempat kita selesaikan, aku ingin kamu tahu bahwa aku memaafkan semua kesalahan dan berharap kamu juga bisa memaafkan apapun yang mungkin telah aku lakukan. Jangan simpan luka atau penyesalan atas apa yang sudah terjadi. Biarkan semuanya mengalir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang telah terukir. Terakhir, jagalah diri dan orang-orang yang kamu sayangi di sekitarmu. Hidup ini berharga, dan aku ingin kamu terus melanjutkan perjalananmu dengan semangat. Bahkan tanpa kehadiran diriku di sampingmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, dan aku percaya kamu akan baik-baik saja. Episode mengagumimu sudah selesai, Aryani. Namun, perjalanan mencintaimu takkan pernah usai. Bahkan saat mawar yang kupetik untukmu layu, aku akan terus mencintaimu, Aryani. Selamat tinggal dan terima kasih karena telah menjadi cahaya dalam hidupku. Jupiter dan Saturnus dikenal sebagai dua planet raksasa yang memiliki hubungan kosmik yang unik. Jupiter melambangkan ekspansi, pertumbuhan, dan kebahagiaan. Sementara Saturnus melambangkan disiplin, batasan, dan tanggung jawab. Kedua planet ini sering dianggap sebagai simbol dari keseimbangan dalam kehidupan. Jupiter dengan semangat dan keinginannya untuk meraih lebih, sementara Saturnus menjaga keseimbangan dengan mengingatkan batas-batas yang ada. Mungkin inilah pelajaran terakhir dari Kafka, bahwa cinta sejati tidak selalu harus menggenggam erat, tapi cukup dengan membiarkan satu sama lain bersinar. Novel ini memang harus diakhiri. Endingnya akan kubuat berbeda dari kenyataan. Tapi sungguh, meskipun semua ini hanya cerita di atas kertas, ternyata Kafka masih ada di sisiku. Bukan kemewahan tapi bersinar. Tenang hati menyimpan rahasia. Sederhana, indah apa adanya. Ketika senja dan langit berubah, tatapanmu hangat sejuk di jiwa. Tak perlu kata yang kau dan aku menghadapi dunia. Sederhana kita bersama, langkah ringan lewati masa. Hati berbicara tanpa suara. Pagi, Bu. Pagi. Sebelah sini kok jalan. Bu, jangan hujan-hujanan, Bu. Apa sih tadi? Aku mau hujan-hujanan. Angin berbisik, tenangkan
Selamat pagi mahasiswaku. Jawab. Selamat pagi mahasiswaku. Selamat pagi. Selamat pagi anak. Langkah ringan lewati masa, hati berbicara, sederhana. Bu Aryani, ada beberapa tugas yang ingin aku tanyakan. Boleh. Bolehkah aku bersedia sebentar? Banyak ada dalam tiap detik yang kita rasa. Oh, ibu. Cukup Semangat ya. Buat Oktober makin dekat. Semoga. sederhana dalam cinta. Aku juga Kak, kadang aku bertanya-tanya apa yang salah atau perasaan ini harus mendadak. Aku Apa perasaan ini gak seharusnya ada? Dalam tiap Aku ngehargain batas. Semakin dekatnya kita, Tapi yang juga tahu sendiri kan, aku sudah berhasil. Terus nggak tahu untuk apa. sederhana. Jujur saja, ibu merasa mungkin Kafka menaruh hati padamu. Jangan dipendam sendiri ya. Kalau ada, Hati berbicara tanpa suara, sederhana dalam cinta. Semua ini bermula dari masa kecilku ketika pengasuhku dia melecehkan aku. Ada dalam tiap detik yang kita rasa. Ada sesuatu yang bentar, ketutup. Dibalik dialog nak. Kita pernah berhenti sejenak di ruang jeda yang penuh tanda Malah tanya. ketawa, Gora. Waktu bisa menjawab apa arti dari semua hari ini nggak ada kopi dulu ya Bu? perasaanmu masih sama seperti kemarin, seperti kita bermula. Aku berjuang, aku bertahan. Emang. Mengapa Ya, terus sekarang kamu? aku sendirian? Ini ke dapur dulu ya. Kamu tuh nyuruh Aryan gitu ya. Mengukur jarak hati yang luka. Aku terjebak, kau hilang di mana? Ruang jeda menghapus makna. Ruang sepi bayangan kita, mengukur jarak hati yang luka. Makasih ya Bu, udah hadir di hidup Kau aku. hilang di mana? Kamu merubahku menjadi lebih baik. Waktu berlalu, jalan detik mengiring. Makasih ya Bu, udah hadir di hidup aku. Ku cari jawaban Kamu dalam banyak merubahku menjadi lebih baik. Jangan terus menghinggapi. Kau bagai ilusi dalam lamunan. Buka pintu terus ngapain? Mengapa cinta harus terhenti? Sini, Ruang sini, jeda sini. ini menghukum hati. Dalam gemuruh kerinduan kita. Aku sukanya Jupiter, soalnya Jupiter itu besar Bu. Aku bertahan, tapi mengapa Ayo kita foto yuk. Ayo. sendirian? Gimana hilang? Pas gini. Hah? Gila, serius nih. Ada apa Farel? Lihat ini Bu, Elsa sama Kafka. Menghapus makna di lorong sepi bayangan kita. Ngomong, aku nggak usah jawab. Ya, ada apa Farel? Lihat ini Bu, Elsa sama Kafka. Bu Riani, tenang, aku udah. Tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita lorong sepi bayangan kita, mengiring langkah cukup tragik. Cari jawaban dalam sunyi, tapi kenangan terus menghinggapi. Kau bagai ilusi. Kan hari ini mati. Maafin Akan nggak Bu ya? Mengapa cinta harus terhenti? Ruang jeda ini menghukum hati. Dalam gemuruh kerinduan kita. Kita
di bodega ya, bukan 20.000 ya, bayarin. Please, cepat. Kita lanjut. Aku pengen ketawa. Kau bagai ilusi dalam lamunan, aku tenggelam dalam takdir Gua dan nangis. harapan. Mengapa cinta harus terhenti? Oke, nanti ini mas suara Ina, betul. Aryani coba meluk ibu. Meluk nenek. Itu siapa? Itu ibu. Ayo bu. Aku berharap kau kan kembali mengisi ruang jaga penuh arti. TikTokan ya? Gak pernah tiktokan. Dalam. Gitu kali gitu. Masukin ke video bagus. Udah di video lagi. Di sini. Aduh, masuk. Makan.